cuma dengar cerita. Jadi ada salah satu temanku perempuan, dia aktris juga. Lama banget ya, tenggorokan tuh selalu sakit. Kalau ngomong, apalagi kalau mau nyanyi tuh dia selalu sakit. Ibu-ibu kayak nenek-nenek gitu. Dia cuma diusap doang, medianya tuh pakai perban apa kapas gitu. Pas dibuka kayak gitu tuh dia kayak ada biji pala banyak, terus ada tulang ikan, terus ada apa lagi ya? darah kayak darah yang kental. Terus ada tulang ikan tuh kayak ada beberapa deh gitu. Terus sama sambal. Si orang pintarnya ini nggak mau ngasih tahu siapa, karena kalau misalnya sampai tahu bakal dikirim lagi apa gimana gitu. Aku nggak paham sih. Gitu katanya. Kembali lagi di Paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kadang-kadang. Itu dia. Ketika akal Bisa tidak Masuk akal. Iya. Kompak kita. Terlalu heboh nggak sih untuk acara mistis? Gak apa-apa. Ini tuh justru untuk menurunkan tension, dakduk. Betul. Ya. Cuman jarang saya lihat ada acara mistis debar-debar dukdak tiba-tiba. Ini kayak gimana gitu? Euforia kayak ya. Kakak Tiwi apa kabar? Baik kakak tua. Saya panggil kakak apa mbak? Tiwi aja lah. Tiwi aja. Biarin dia yang paling tua, kita panggil Ki. Ya. Suwe. Tapi Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik Tiwi, gimana kabarnya? Lama nggak jumpa, udah panjang aja rambutnya Ki. Udah lama ya? kalian sudah pernah ketemu sebelumnya? Kepo deh. Oh iya. Kepo deh Yang ini. tahun lalu nih. Ember. Saya juga mau. Langsung sabar pelan-pelan dulu, pelan-pelan tahan. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak menyeramkan. Ini yang paling sebel, gue penakut anaknya. Terus. Sama Tiwi, saya juga takut. Oke. Ya, saya panggil Tiwi aja ya. Tiwi aja. Kalau kalian takut gimana dengan saya? Jangan bilang lebih takut. Itu dia. Masalahnya kalau kita takut, kita berdua di sini ngapain? Iya. Kita mengedepankan beliau. Betul. Iya. Kita di sini nih ingin tahu apa sih pandangan Ki dari yang akan kita bahas ini begitu. Yo. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Betul, jangan lupa subscribe, komen, dan Like. Itu Jangan dia. lupa nyalakan notifikasinya karena kita di Paranormal. Paranormal. Kadang parah, Kadang. Normal. Kadang normal. Kalau kadang-kadang Iya, nggak iya. sembuh. Oh iya. Kadang normal. Ya. Jadi ini nih kita akan tayang setiap hari Selasa Tiwi. Oke, jam berapa? Jam 9. Oh, enggak telat tuh jam 9, biasanya jam 7. Masuk. Jam 7. Sudah Kepagian. Kepagian. Oh, berarti Tapi kita tayang ini jam 9 malam. Oh, ya, 9 malam. Jam 9 malam. Oh, oke. Biar ada aura-aura mistis tuh. Oke. Iya, kalau Ya udah malam kita kan ciptakan agak itu seram. semua. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah santet. Serem banget tuh bahasanya. Jadi Apa itu Ki? sandaran. astaga. Untung packing ya. Coba kalau live udah kena KPAI ini udah. Nah, Ki, Ya, santet itu apa, Ki? santet itu Ki, beneran Ki Entar nih. dulu. Jangan sandaran tet lagi. Ini Ini masalahnya kali ini kita kemarin, serius. Iya, serius. kemarin waktu kita bahas kodam, dia datangin kodam langsung. Bohong. Serius. Apa Ada kodamnya? ular. Hah? Ular didatangin situ, ada ular kemarin. Kita bikin bubar di sana gimana? Emang bisa gitu? Percaya nggak bisa? Tahu nggak yang saya lempar tuh? Apa tuh? Telur kobra. Sini Ki. Iya, hari hitam, sore hari hitam. Ini Masih ada kan? Ada. Pegang. Mas, gua nggak berani, Mas. Ular apa kobra, Ki? Ular entet. Ki, serius, Ki. Iyo. Ki lama-lama saya siram pakai air. Bajuk, geng, bajuk. Tidak. Jadi gini. Iya, dia datangin ular. Kapan ngomongin gue? Sorry, Ki. Ki, bisa datangin duit gak Ki?
Panggil Gadun bisa. Santet adalah san dan tet. San dan tet. Ya namanya santet. Santet. Tapi dipanggil santet. San dan tet. Jadi santet adalah media kemampuan dari supranatural untuk mendefinisikan seseorang itu untuk menyakiti orang lain. Itu santet. Oke. Karena kalau dibagi lagi ada santet, ada guna-guna dan juga ada teluh. Itu beda-beda tuh semuanya tuh. Beda-beda. Teluh sama santet Teluh itu beda. Beda-beda. Karena pada dasarnya itu sihir. Oh. Nah, sihir itu diadopsi dari bahasa Arab yang artinya tipu daya. Si dan hir. Si Nggak dan semuanya harus sisir. disingkat nggak sih? Iya dah. Nah, Maaf ya biasanya editor, maaf ya editor ya. Untuk kali ini, episode kali ini kayaknya banyak banget. biasanya santet itu fokus untuk membuat orang tuh langsung meninggal dunia. Kalau definisi santet Langsung dibunuh begitu. langsung dibunuh. Dan itu ada 3 kriteria. Ada santet atau sihir ya, kayak kita nyebutnya sihir. Ada sihir yang merupakan lewat jampi, mantra dan lain sebagainya dengan mengkolaborasikan seseorang itu yang punya kemampuan itu dengan jin, dengan setan. Merapal ya. Merapal mantra. iya. Ada juga yang menggunakan racun. Racun tikus. Racun-racun kayak begini. Racun-racun yang memang dimodified, bukan ada racun yang memang bisa diperjualbelikan ya. Jadi seolah-olah dia itu terkena santet, sakit terlebih dahulu yang tidak ada obatnya. Senang-senang Setelah kemudian. itu Bukan peribahasa. sakit-sakit ke hulu, berenang ke tepian. Benar. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Puyeng dia guys. Tapi kan kita lagi nggak bahas peribahasa. Oh iya. Oh gitu. Menurut gua kenapa sih? Nah setelah itu, tadi sampai mana ya lupa. Sampai Oh, kan, sampai racun, berakit-rakit racun, dahulu. racun. Sakit, dibikin sakit dulu Ki. Jadi santet itu ada yang menggunakan rapalan mantra yang berkolaborasi dengan setan atau jin. Ada juga yang berupa racun. Biasanya dia menggunakan media racun. Dijentikan di sini, misalkan nih ada tamu dan lain sebagainya. Dengan dia Berenang. Berapa berapa ya? bervariasi. Bukan bervariasi. Bervariasi. Ya pokoknya begitulah. Susah nih. Nih gua agak bego dari Makanya kalau kadang orang darahnya hitam begitu itu dikirim itu racun. cemani mali. Oh, cemani itu. Cemani itu Nah itu disantet. salah satunya keracunan itu seperti itu. Iya ya, yang Salah yang darahnya hitam. Darahnya hitam. Itu termasuk Kehitam-hitaman. dikirim berarti. Dilihat dulu case-nya. Kalau misalkan sudah didiagnosa ternyata memang ada definisi racun di situ ya kategorinya bisa itu. Bisa. Namanya santet berarti kan terselubung. Artinya tidak terang-terangan, ya kan? Nah, kita juga mesti lihat dulu ini memang santet atau memang diracun karena namanya media santet itu sendiri dia tidak lepas juga dari rapalan mantra atau doa-doa tertentu yang orang itu miliki. Ada juga yang menggunakan psikologi, permainan pikiran, misalkan. Yang dibikin gila gitu ya. Itu lari ke teluh, beda. Oh, oke. Teluh. Santet psikologi, misalnya gini. Jangan loncat itu dulu, psikologi dulu. Terus. Misalnya begini, misalkan saya bilang, Tiwi, kamu pucet nih. Sakit. Lipstiknya emang kurang sih gitu. Atau Ini emang? misalnya. Oke. Belum dendong dulu, Em. Iya. Nah, misalkan pada saat Tiwi dibilang, Tiwi kamu sakit. Nah, Ali, Saya yang nyantet. Atau gimana nih? Maksudnya arahnya kemana nih? Sulisona aja sih. Maksudnya Ki yang Maksudnya gini. Nah, pada secara psikologi. pada saat Tiwi mengatakan, masa sih Ki? Enggak ah, perasaan enggak sakit, ya kan? Oh, iya. Nah, berarti sudah mendenial terlebih dahulu nih, memblok, ya kan? Lawan. Nah, karena udah lama nggak ketemu Ali, misalkan, kan pasti ada perubahan dong, Iya. ya kan? Nah, penambahan kalimat, Wi, kayaknya pucet deh. Mungkin agak kurusan, cuman bahasanya itu menjudutkan kamu nih, misalkan, karena kok kelihatan sakit. Nah, kamu sudah masuk nih, secara psikologi. Pola pikir kamu sudah mulai dikendalikan. Oh iya. Akhirnya perdebatan, masa iya sih? Tapi kalau dipikir-pikir, Rana tadi bilangnya gue kena santet, gue agak kurusan, gue agak sakit dan lain sebagainya. Ketemu Verly nih misalkan. Nah, karena sudah terganggu pikiranmu,
otomatis bener-bener pucat dong. Iya. Sampai kan Firly, wih bener deh, kok kamu kayak sakit deh. Nah, Sugesti ya. sugesti itu secara psikologi. Berarti saya tuh kadang ngerasa gitu Ki. Kadang ngerasa kayak orang bilang saya kayak tambah kurus, begitu saya kepikiran sendiri. Itu Kalau berarti kamu tukang begadang, ngaruh itu ya. ngaruh. Makanya jangan sering. Astagfirullahaladzim Ki. Ki semakin hari semakin liar ini Ki. Saya perhatikan Ki. Mentang-mentang rambutnya blonde. Ki larinya kemana-mana ini Ki. Astagfirullah. Kalau yang tadi Ki bilang apa? Teluh. Teluh itu beda. Teluh ada guna-guna juga. Nah, teluh itu biasanya lebih ke pola pikir. Bedanya bikin stres. psikologi itu beda. Ya itu masuknya bisa ranah situ. Karena penyampaian kalimat demi kalimat itu memang dimodified untuk menyakiti seseorang melalui jalan pikiran. Jalannya seperti itu. Ya. Sering stres, terus gampang emosi, ngerasa paranoid. Nah, itu biasa larinya ke teluh. Kalau guna-guna tidak. Guna-guna dibuat sakit nih. Entah melendung yang orang pikir di dalamnya ada paku, ada tempayan dan lain sebagainya. Jadi sihir itu ada berbagai macam Klasifikasinya berarti ada guna-guna, teluh sama santet itu. sama santet. Itu. Tapi setiap daerah punya metodenya masing-masing atau punya penamaan masing-masing. Kita bilangnya doti. Doti itu kalau Iya. dipakein seleh itu enak banget. Itu ayam. Ayam. Tapi di banyak doti loh. Iya, banyak doti. Boti. Astagfirullah. Ya warang ini, tim ya warang. Astagfirullah. Pokoknya bilang saja oke. Bilang saja oke. Bilang saja oke. Berarti dia keluarnya bukan malam kalau doti-doti. Tapi Pagi. kenapa? Doti. Taruh, Ki, ini aku mau nanya ya. Katanya kalau misalnya di tanah Sunda nih, misalnya amit-amit Ali kena nih ya. Ya. Dipegang santet. bro. Dipegang bro, TV bro. Jangan Kantongin. jangan. Pertama kali saya dipegang alumni AFI. Nih, biar kena sampo. Sampo. Sampo, Parfum. Oh, parfum. Bau tika. Bersentuhan matika dulu. Misalnya Misalnya saya kena. Ali kena nih disantet, tapi misalnya di tanah Sunda. Kalau mau sembuh katanya harus keluar pulau tuh bener gak sih? Jadi gini, itu paradigma yang salah ya. Karena biar bagaimanapun itu skill. Skill itu sama kayak kita nyetir kendaraan mobil di Asia kanan dong. Kanan apa kiri? Kanan. Ke Eropa kiri. Ya, setir kan? kiri. Mungkin untuk pertama kali butuh beradaptasi terlebih dahulu. Betul. Artinya namanya skill itu tidak bisa hilang. Cuma mungkin kadar di awalnya yang berubah. Kalau berbicara tentang metode sihir ya, seperti itu. Jadi nggak berpengaruh. Cuman kadarnya aja yang agak sedikit berkurang. Dan misalnya kalau yang Ted Ali misalnya aku lewat Kiprana. Nah, tapi yang bisa nyembuhin itu cuma Kiprana doang atau bisa ke yang lain? Ada yang hanya itu, ada juga yang memang global. Artinya bisa disembuhkan hanya dengan yang ngirim. Ada juga yang disembuhkan sama orang lain, itu ada juga. Nah, dilihat dari sisi mananya dulu gitu loh. Karena sihir itu banyak, luas. Kalau jawaban satu-satu nggak bisa to be continue nih program. Nggak apa-apa, bayarannya kali kan? Uang lebih manis daripada madu. Tapi kalau yang pakai boneka begitu ada Ki? Itu Ada. ditusuk-tusuk begitu ya bonekanya? Bonekanya diapain itu Ki? Bisa menggunakan media boneka, bisa menggunakan media foto. Oh, foto Terus, bisa? Foto bisa. Oh, kalau di tempat lebih saya dominan tendot sih itu foto. rambut. Rambut iya, bukan Jambi ya. Jambi. Maksudnya jenggot kan? Jambi, Iya, Jambi. Jambi.
Ini pengurangan durasi lumayan. Bahaya nih. Jadi Jambi itu ya teman-teman. Jadi kan ini berarti ini bahaya. Tapi bahaya juga nih, berarti kayak Wikipedia, Google gitu kan udah database kita kan udah banyak tuh kayak nama orang tua itu kan kadang-kadang pakai nama bin, binti gitu kan. Tapi yang harus kita ketahui terlebih dahulu, orang menyakiti itu kan harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, mau ngapain? Karena dengan menggunakan media-media gitu nggak murah. Oh, bayarannya mahal itu? Mehong, coy. Karena nyawa loh. Mehong. Bayarannya nyawa sendiri. Iya sih, karena kayak John Wick itu kan pembunuh bayaran juga bayar mahal toh. Maksudnya untuk bunuh. Iya, Bisa ditembak kan? Maksudnya kalau ini kan untuk ukuran yang tradisional toh. Ya. Berapa itu kira-kira sekali? Dia udah punya tujuan sendiri. Wah, kacau nih. Nggak nanya, siapa tahu kan suatu saat bisa toh. Mehong lah pokoknya mehong. Berarti sampai Ratusan juta. Lebih. Wah. Kalau untuk ya jatuhnya menghilangkan nyawa seseorang yang biasa. Karena yang seperti itu kan tidak bisa dideteksi melalui hukum. Oh iya. Hilang mahalnya di situ. Nggak ada bukti Nggak ada otentik. Nggak ada bukti otentik. Jadi jejaknya nggak ada ya? Nggak ada. Ya kecuali yang pakai racun itu mungkin masih bisa ada korelasinya. Kalau dengan jampir rapalan dan lain sebagainya itu agak sulit dibuktikan. Kalau tiba-tiba bikin hukum goib gitu ya? Oh udah ada. Udah pergoiban? Hah? Udah ada. Nggak, maksudnya di pengadilan Indonesia. Cuman memang belum dilegaliskan. Gitu loh. Karena yang pertama kali itu adanya di Eropa. Indonesia ini hanya yang mengikuti aja hukum yang udah ada di sana. Oh, maka di luar kan ada itu boneka voodoo tuh. Sebenarnya gini, voodoo itu sebuah aliran kepercayaan, agama kepercayaan untuk orang sana. Entah kenapa bisa dikultuskan bahwa voodoo itu Boneka? bukan boneka, apa sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Padahal? Gitu. Padahal itu aliran kepercayaan buat orang sana. Kepercayaan mereka begitu? Kepercayaan mereka. Gitu. Kayak agama lah, agama tertentu. Oh, mereka menyembah voodoo itu? Bukan menyembah voodoo, namanya. Oh, Kan agama tuh aliran ya. Kayak ada Islam, ada Kristen, namanya Protestan, voodoo. Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Namanya voodoo. Tahu nih. Oh iya. Gitu loh. Makanya sebenarnya salah paradigma kalau voodoo disangkut pautkan dengan ilmu sihir tuh salah. Cuma memang mungkin ada orang yang menggunakan kosakata voodoo itu untuk menzolimi orang lain, mungkin ada gitu loh, dengan tata cara yang berbeda gitu loh. Tapi yang jelas voodoo itu bukan sebuah ilmu hitam, tapi sebuah aliran kepercayaan. Sebuah aliran kepercayaan ternyata ya. Betul. Nah, saya malah kira voodoo itu nama boneka itu yang sering dipakai buat santet itu. Bukan. Saya kira namanya boneka voodoo. Bukan. Voodoo itu kayak grup band zaman dulu. Itu Peter Pan. Bukan, ada. Dia belum lahir. Saya tidak tahu. Karena ini ketuaan. Iya. Kaki, nggak ketuaan Ki. Aku tahu kok. Ayo, Tahu. nanti kalian berapa? 86. Iya. Iya. Oh iya. Orang seangkatan kok. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Ini kita beda 3 tahun kan? Tidak, saya masih muda. Tapi kelihatan tua ya. Kamu pekerja keras berarti dari muda. Pekerja keras. Iya. Masya Allah, amin. Wah. Ki. Ya. Aku ada pertanyaan deh. Untuk kita tahu nih misalnya, ini orang kena santet apa enggak, gitu. Ini orang kayak diguna-guna apa enggak. Kadang-kadang perubahan sikap orang tuh kan normal ya, maksudnya udah lama gak ketemu nih pasti kelihatan ada perbedaan, pasti ada gitu. Nah, tapi ini ciri-ciri yang paling kelihatan banget, ini orang kayaknya kena ada sesuatu yang salah nih di badannya dia. Ya harus dilihat dulu. Dia ini kenanya apa? Santet kah? Guna-guna kah? Teluh kah? Karena setiap penaman itu beda karakter, sifat dan watak dari gejalanya itu sendiri. Kalau santet jelas pasti sakit. Sakitnya nggak lama. Gitu. Tiba-tiba lewat. Kalau teluh yang perubahan sikapnya itu jelas. Yang dia tadinya nggak pernah marah-marah, tiba-tiba kesenggol dikit, ngambuknya luar biasa. Terus orang yang kena guna-guna, karena dia lebih larinya ke penyakit,
pada saat didiagnosa dokter itu nggak ada apa-apa, walaupun disampaikan biasanya dokter juga akan mengarahkan coba bawa ke alternatif, second opinion, seperti itu. Nah, tapi biasanya orang yang kena sihir justru akan mendenial. Oh berarti misalnya gini, amit-amit aku kena nih, aku nggak akan ngerasa apapun? Bukan nggak ngerasa tapi yang dilihat tuh oleh orang lain. Tiwi nggak ngerasain tapi orang lain lihat, ada yang beda nih sama dia begitu. Sampai dia itu akan ada limit. Oh ternyata bener nih. Karena biasanya kalau orang punya kemampuan untuk melihat, ya taruhlah kasat mata, memang tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ya? Tapi kalau dia sudah menjelma, itu biasanya gampang tertangkap panca indera ataupun kamera. Gitu. Iya, saya tuh kadang ngerasa ya, pas saya ngaca, saya tuh kayak ngerasa kayaknya ini bukan saya deh. saya tuh dalam hati saya kayak saya lebih ganteng dari ini begitu. Maksudnya dalam hati saya. Itu gejala apa? Gejala apa? Cubung. Cubung itu apa? Cubung. Cubung itu apa? Aku juga baru tau dari TikTok. Cubung itu apa? Ini kini main TikTok terus. Cubung itu apa Ki? Kecubung itu buah. Oh buah. Buah. Cuman kalau dimakan kencleng. Kecubung. Kecubung tahu. Nah, yang itu. kemarin pakai mabok kan ada di berita. Itu. Orang-orang mabuk terus sampai meninggal ada tuh. Ada. Iya. Makanya pada saat ngelihat, oh ini bukan saya nih, pasti mabuk kecubung. Tidak Ki, saya tidak pakai begitu. Jangan. Kamu kalau merasa kayak gitu, kamu nyanyi deh di depan mama sama papamu. Nyanyi gimana? Kutanya mama, kutanya papa, aku anak Siapa? siapa? Terus kata mama, bukan anak kita. Gitu ya. Harapannya begitu. Ya Allah. Belum ditulis, jadi bingung nanya apa. Santet. Jadi kalau orang kena santet itu bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan dari kita. Orang-orang lain yang lihat tapi kita Itu tidak bisa bukan lihat. kopi. Kita nggak tahu. Kalau Tiwi kan Tiwi ya. Enggak, ini Bisa berhenti ketawa. Ini saya pertama kali jadi khusus begini. Gak apa-apa. Jadi dari tadi dia ketawa-ketawa terus memang kelihatan kosong begini enggak? Memang kosong begini jadi terus heran. Gak apa-apa. Nah, kalau Kakak Tiwi sendiri ada nggak pengalaman maksudnya teman begitu kena santet? Atau mungkin Tiwi pernah alami? Aduh jangan sampai dong. Jangan sampai. Kayak kalau ngalamin sih enggak. Nah. Kalau temen aku cuma dengar aja sih cerita, cuma dengar cerita. Jadi ada salah satu temanku perempuan, dia aktris juga. Dia sempat lama banget ya, tenggorokan tuh selalu sakit. Kalau ngomong, apalagi kalau mau nyanyi tuh dia selalu sakit. Biasanya kendala penyanyi itu. Itu. Nah, panggung. Nah, tiba-tiba dia kayak akhirnya adalah orang pintar yang akhirnya datang ke rumah dia. Ibu-ibu kayak nenek-nenek gitu, dia cuma diusap doang, medianya tuh pakai perban apa kapas gitu. Pas dibuka kayak gitu tuh dia kayak ada biji pala banyak, terus ada tulang ikan, terus ada apa lagi ya? Darah kayak darah yang kental. Terus ada tulang ikan tuh kayak ada beberapa deh gitu. Terus sama sambal. enggak, sama aku lupa ada, nggak tahu ada rambut atau apa gitu. Nah itu yang sampai difotoin gitu. Jadi aku kan agak nggak percaya sebenarnya, maksudnya walau alam ya gitu. Cuma dia sampai kirim fotonya, buktinya tuh. Dan aku nanya ini kenapa dan dikirim sama siapa, nggak tahu soalnya si orang pintarnya ini nggak mau ngasih tahu siapa, karena kalau misalnya sampai tahu bakal dikirim lagi apa gimana gitu. Aku nggak paham sih. Gitu katanya. Itu gimana sih Ki? Ya jadi biasanya kendala di penyanyi itu pada saat dia mau manggung atau cuman lebih intensif itu pada saat dia manggung ya. Biasanya itu persaingan. Biasanya. Jadi saling nggak suka satu sama lain begitu? Ya karena mereka kan lebih condong ya kalau penyanyi itu pada saat dia di panggung ya dia akan mengeksplor segala sesuatunya. Istilahnya total out lah. Iya. Yang bisa ada yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan gitu loh. Kalah pamor biasanya sih. Biasanya pas kompetisi begitu Ki? Atau kompetisi jarang ya, tapi jarang, lebih pada saat dia sudah mulai naik dari atas panggung. oh, Gitu. Jadi berarti temannya Tiwi yang kena ini
penyanyi ya? Iya, perempuan. Perempuan. Itu sih, itu doang sih. Mawar. Oh, sama ini, bukan. Dia sempat nemuin kayak ada kotoran. Entah, pokoknya kotorannya tuh kayak kotoran entah manusia atau kotoran hewan, masih basah gitu, masih kayak baru. Baru keluar begitu. Kayak gitu tuh, tapi di bawah tempat tidurnya dia. Aduh, tempat tidur. Kayaknya Ali itu. Masa saya ke bawah gitu. Jadi dia pup. Itu jadi berbarengan tuh, maksudnya yang dibersihin pun selain ini di rumahnya juga ada kayak gitu. Padahal dia nggak punya hewan. Nggak punya hewan. Biasanya kalau kotoran itu lebih dominan dari seberang biasanya ya. Jadi itu ilmu untuk halimunan. Jadi dia mungkin masuk ngambil sesuatu atau membuat sesuatu di sana dengan terakhirnya pada saat dia mau pergi itu dia meninggalkan jejak. Ngecap daerahnya dia gitu ya, teritorial ya. Teritorial ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk supaya tidak bisa ditembus sama kekuatan lain. Sabar, ini maksudnya kotorannya ada di bawah. Ada di bawah ranjang. Di bawah ranjangnya dia. Iya. Jadi memang sengaja dia buang kotoran itu. Tiba-tiba ada saja kotoran begitu di bawah. Maksudnya kan Ya, dia yang ngantar ke situ. Bukan ngantar, dia biasanya breaki di situ. Oh. Memang itu salah satu ciri khas ilmu itu. Dia masuk ke dalam kamar. Bisa di dalam kamar, bisa di dalam rumah. Intinya sih di rumah ya. Bisa untuk ya salah satunya mencuri, merampok, tapi menggunakan kekuatan lain yang tidak kasat mata itu. Oh, berarti kita tidak lihat pas dia masuk itu. Jarang sekali, makanya itu disebut halimunan. Jadi halimunan. Halimunan. Ya sama kayak dulu ada rumor kolor hijau ya kan. Oh iya, zaman seperti dulu itu. tuh. Ini babi ngepet begitu beda. Beda lagi, babi ngepet biasanya ke pesugihan. Oh. Konteksnya beda. Tuyul. Kalau dulu ada di berita-berita sampai dokter operasi dapat paku banyak sekali di dalam tubuh. Itu Tapi di dalam psikologi ada juga memang orang yang memang stres nyemilnya paku tanpa dia sadarin, itu ada penyakit itu. Kalau adanya di lambung. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba adanya di paru-paru, iya, di tulang, katanya sampai ada nyempil di urat begitu. nyempil di urat, itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Berarti larinya kemana? Metafisik atau medis? Iya, Metafisik. metafisik. Karena sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sama kayak kita, kadang parah, kadang normal. Kadang parah, Kadang normal. berarti Apa gitu? berarti yang saya baca itu bahkan anak umur 3 bulan Ki. Iya, umur 3 bulan sudah dicek ada paku-paku begitu di dalam. Paku Cek payung. paku. 3 tahun? 3 tahun. Di dalam lambungnya atau di mananya nih? Pokoknya di dalam organ di dalam tubuh lah. Itu kan nggak mungkin dia nyemil umur 3 bulan. Atau mungkin tadinya sasarannya mau ke orang tua kali, tapi Nyasar begitu. Dikirim kadang, paket. Kadang gitu ya. Siapa deh? Kurirnya salah kirim. Nggak, tapi kadang gitu loh. Makanya kalau kata yang aku dengar ya, lebih baik kita memelihara hewan di dalam rumah supaya kalau misalnya emang ada sesuatu yang buruk terjadi gitu, larinya ke hewan. Tapi kasihan juga hewannya ya. Kita kayak ngezolimin hewan nggak sih kok kayak gitu? Hewan apa ini? Kan maksudnya kayak ikan gitu, Oh, ikan, iya, ikan. Dengar-dengar aja gitu. Iya nggak sih, Ki? Tapi yang jelas yang harus kita pahami, apapun penyebab misalkan celakanya orang, sakitnya orang, atau bahkan kematian orang dengan cara tidak wajar pun, ya itu sudah suratan. Gitu loh. Ya bisa jadi kayak orang dibunuh nih, berarti kematiannya ditakdirkan karena dibunuh. Iya. Tiba-tiba. Seperti itu. Meninggal karena santet, ya berarti memang takdirnya meninggalnya karena santet. Cuma dulu Kak, saya tuh pas lagi stres-stresnya tuh, saya tuh kadang kepikiran kayak di otak saya tuh ada yang ngirim begitu-begitu. Nah hati-hati, itu nanti masuknya ke Yang tadi yang skizofrenia. Dia tidak bisa membedakan antara delusi dengan kenyataan. Kayak tadi yang kamu ngaca, itu kayak bukan aku deh, itu kayaknya skizofrenia deh. jangan begitu tuh. Tapi masa Tiwi nggak ngerasa begitu? Maksudnya selama ini yang Tiwi tahu mukamu kayak begini nih.
Gimana kalau selama ini tidak begitu? Yang orang lihat tuh beda begitu? Enggak, mungkin beda karena aku udah caput ini kali teh lalat. Iya itu sih memang kita lihat. Sama satu lagi dari sih aku laser gitu. Jadi nampak lebih muda. Enggak. Iya nggak usah di-keep aja itu. Ya, nggak dibayar juga soalnya. Ki, kalau apa tadi? Guna-guna teluh. Nah, teluh tuh nyerang ke rumah. Kalau nyerang tuh medianya api atau apa? Atau ada yang lain? Kalau santet itu api biasanya. Yang katanya ada santet gitu ya. Ledakan itu, ledakan di atas. Kalau teluh itu udah seperti apa ya? Jadi gini, media-media itu kan ada yang berupa benda nyata, ada yang berupa metodenya memang dikirim melalui jalur gaib gitu loh. Mesti dilihat dulu karena di dalam psikologi pun ada istilah teluh itu. Artinya pengendalian pola pikir orang. Gitu loh. Mesti dilihat dulu kapasitasnya biar kita paham. Hipnotis jatuhnya ya. Bisa juga, bisa seperti itu. Tapi kalau hipnotis kan hanya ada yang memang buat kebutuhan konseling, artinya terapi. Ada juga yang memang mengambil keuntungan dari apa yang orang lain lakukan itu. Contoh kayak di toel tiba-tiba mengeluarkan. Gitu. Tapi kalau dijabarin lagi metodenya lebih ke gendam. Kalau hipnotis dia harus percaya dulu, kalau gendam tidak. Percaya nggak percaya dia bakal ngikut ya. Ki kalau perjanjian sama setan gitu? Perjanjian sama metodenya? setan. Perjanjian kan ada tuh yang kayak perjanjian dengan iblis, entah itu untuk yang kayak orang sekarang tuh kayak Illuminati ya. Iya. Kayak demi untuk mendapatkan kekayaan, jadi famous atau apa. Nah itu tuh perjanjiannya itu si metodenya seperti apa sih? Tanda tangan gitu gimana sih? Jadi bukan tanda tangan kayak kita buat MOU. Iya itu. Jadi darah ketemu darah. Tanda tangan ada kontrak gitu selama darah ketemu darah. Makanya itu yang disebut pengikut Dajjal zaman sekarang gitu loh. Dan dia biasanya aliran tertentu itu sebenarnya ini Illuminati itu sebuah perjanjian yang terkenal di sana lah, daerah sana lah, daerah luar negeri sana. Iya. Cuman memang pernah dengar kisah rumah gurita? Pernah. Nah, yang di Pasteur. Nah, ya. itu rumornya seperti itu. Makanya kalau kita lihat, coba searching di berita-berita itu ada pemberitaan tentang aliran itu. Gitu. Ya kalau rumah guritanya iya. Tapi dulu kita syutingnya bukan di rumah gurita. Di Depok kalau nggak salah. Oh beda sama itu ya, yang si Paul itu beda. Oh siapa mana? Gurita waktu Piala Dunia. Kirain Rosa. Rumah gurita tuh kirain di dalamnya gurita begitu Ki. Minta kertas coba sama pulpen. Ki, tapi serius saya dulu pernah ya omku begitu dia chat, dia bilang dia tawarin Ali, aku bisa naikin karir katanya gitu, naikin karir kamu, tapi bayar. Itu betul kan? Dia bilang bayar segini, kalau kau mau segini, nanti kalau misalnya tidak terbukti uangnya bisa balik. Ada Ki. Cuman kalau kita bahas ke sana nanti nggak ada pembahasan buat. Nah ini saya tanya aja ini. Ada. Yang itu ada. Bagus, saya udah bayar kemana? Taruh. Ki tadi kan pertanyaannya Ali tuh boleh nggak sih kalau nyantet untuk keburukan atau kejahatan? Iya. Itu pasti. Nah, Iya. tapi ini yang menarik adalah kalau misalnya nyantet untuk kebaikan, itu ada nggak sih? Nggak ada yang namanya sihir itu buat kebaikan juga. Tapi saya mau tanya buat kakak Tiwi nih. Kabar Ferry gimana? Ya, Ferry Afi. Oh, Ferry Afi, bukan Ferry kapal. Aku masih di sini, dekat hampa di hati.
Meski cinta dalam derita. KPL. Kakak Tiri terus angkatan sama Fer. Enggak, itu Mawar kali. Oh, Mawar. Afi 3 kan? Kakak Tiri. Aku Fik 4. Oh, yang 4. Iya. Angkatannya tuh si Bojes. Iya, Bojes. Bojes sekarang gimana? Bojes sekarang dia sudah punya istri. Di Bekasi ya? Oh, di Bekasi. Bekasi, tapi enggak, mereka masih di Tadi kan ini bukan Kalibata dulu. Dulu di Jati Bening. Jati Bening. Nah, Jati Bening. Auri dulu di komplek Auri. Oke. Kan berapa bulan yang lalu tuh aku terakhir ketemu Bojes itu, ketemu Bojes itu lagi pas bapaknya meninggal. Terus takut ke rumahnya, akhirnya ketemu lagi pas lagi ada apa namanya, reuni SMP. Afis. Oh, reuni Afis. Waktu itu pas reuni semua datang. Pasti ada yang nggak datang tuh. Biasanya pasti ada yang nggak datang nih. Kamu tahu jadi kamu ya? Ya kalau reuni begitu tuh pasti ada yang sibuk gitu ya. Lanjut Ki. Minta ke atas. Aki mau gambar kayaknya. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ki, apalagi ini? Suka aneh-aneh gini. Rumah dia rumah. Manut diturut tunduk tarik. Apa sih lagu apa itu nggak ngerti? Lagu-lagu anak kecil tau gak sih? Nggak tahu. Aku tuh cinciripit tulang bajing kacapit bulu paret. Itu mantra apa? Beda. Oh, digenting. Genting dong. Lembut nggak? Ingat real. Dia nggak boleh kena 5 jari pada saat dia ngelipat Ibu nyantet ya? Iyo, Ki Wah, nyantet apa sih? Kan gini, jadi punya kekuatan. Lu aja. Punya kekuatan. Lu aja. Serius nih. Enggak, percaya gini aja. Gini. Apa ini siapa dulu? Enggak ada aneh-aneh. Cing celatit kan? Cing. Ya, Cimlet. Ciblek. Woi. Enggak, cuma di serut aja. Bercanda baik. Iyo. Belum lah, kita bikin mie instan aja digoreng dulu. Tapi ini nih, saya tidak suka nih dari awal. Kemarin mau dibikin ini, dibikin kesurupan tiba-tiba. Sekarang apa lagi? Mending lu semua pada baca-baca deh. Apa kayak gitu? Yakin nggak? Hah? Yakin nggak? Bilangin. Enggak. Ini harus otak fokus ini. Tidak sakit. Nggak sakit. Ayo, nggak sakit. Minum dulu. Kayaknya sakit deh, Bo. Kan harus diyakini dengan kedua. Harus yakin. Ini kan udah digambar atas namamu, ya kan? Nama Betul apa? nggak? Ya namamu. Nah, sekarang kamu gini. Gini. Tarik bajunya. Sabar. Sabar, kita gini tuh, nggak apa-apa, karena bukan nama saya, ya kan? Tempel. Oh, mana? Tempel gini. Nah, gitu. Manut miturut tunduk. Tarik. Ki jangan aneh-aneh sumpah. Ki jangan aneh-aneh Ki.
Apa nih sih? Ki nggak ada luar Iya. program Ki. Apa lagi guys, kalau kita ngerjain stand up komedi. Nih, Apa sih kaki-kaki lagi? saya tidak rasa apa-apa dari tadi nih. Apa Saya pura-pura sakit aja ya. Ya saya pura-pura saja. Apa ini Ki? Apa? Ini maksudnya nanti saya akan apa yang akan saya rasa? Nggak ada. Serius. Paling ada tato yang tadi dari Ki gambar di sini. Di pas muka langsung kayak tatoan gitu. Tato tadi itu orang-orangnya. Tato kiwi. Nah makanya ditaruh aja. Taruh ini. Udah. Kapan sih Ki? Iya. Apa? Gak apa-apa. Kan tadi disuruh mainkan. Iya. Suka-suka saya mau main dia kayak gimana? Kirain beneran ini orang dari tadi. Pantas mantranya ada titit lah. Segala macam. Udah ngawur-ngawur itu saya. Ya masa iya mau silat di sini? Habis kita kafe. Iya. Aduh, untung bisa udah. Kita ke belakang kamera yuk. Jangan. Main-main. Tadi yang kemarin waktu didatangin ular, di sini juga awalnya nggak kelihatan. Tiba-tiba di belakang kamera baru. Kalau memang mau lihat, saya bisa ngajuin bola api dia. Ki jangan. Jangan gila. Makanya bahaya nanti orang pada order ini santet. Jangan. Santet itu sandaran. Vulgar ya. Apa tugas editor di sini? Berarti kalau Adalah saya santet. kok bisa santet, saya kayaknya tidak pergunakan sembarang dulu sih. Bisa, jangan mentang-mentang bisa santet tiba-tiba kayak ada emosi sama orang langsung pakai begitu kan. Kalau kau bisa santet gimana? Bisa yang kau Paling kayak misalnya gini, aku sebel sama kamu ya. Lidahnya keluar terus. Aku cuma ngomong gitu doang. Atau kan tiap aku ngomong bersin-bersin. Itu aja sih, yang itu aja. Nggak usah bunuh-bunuhan. Iya juga sih, lu ya tiba-tiba melet terus ya. Kenapa kamu melet? Jalan kakinya kiri terus gitu kan, gitu Ya. terus tuh. Iya, ini terus gitu. Iya. Ki. Ki, Ya. gimana caranya terhindar dari hal kayak santet gitu, kayak guna-guna? Sini Pak, kembali lagi ke ibadah kita. Salah. Kembali lagi ke ibadah yang benar. Terus bangun relasi yang baik, jangan menyakiti satu sama lain. Setelah itu berbuat manis dan humoris. Oh, dari semua itu bisa balik lagi ke diri kita sendiri berarti. Karena biasanya orang menggunakan hal seperti itu karena sakit hati dengan ucapan. Kalau zaman sekarang kan dengan ketika Ya. tidak. Kesel boleh, emosi enggak. Ki, Ya. tanya dong, kalau lama proses dari misalnya ada yang order, akhirnya dari dilakukan sampai itu terjadi, itu berapa lama? Tergantung kemampuan dari orang yang diminta, satu. Terus kedua, kekuatan dari si korban yang akan dikerjain. Kalau dia memang ya seperti tadi saya sampaikan, humanis, humoris, sering ibadah, menjalankan rutinitas dengan baik dan benar, ya agak sulit. Dan kalaupun kena sekalipun cukup lama. Tapi kalau dia tidak mudah untuk emosi, Lemah, goyah. Kontrol ya? self controlnya kurang, otomatis dia bisa kena cepat. Kayak gitu. Makanya tergantung apa yang dikirim sama orang. Nah biasanya ini kan nanti bulan Oktober nih akan ada pengangkatan buat daerah-daerah. Iya. Biasanya kan orang gaib di atas tuh. Biasa. Tapi kalau untuk mematahkan itu langsung gitu, itu bisa nggak sih Ki? Misalnya udah diserang nih, Ya. kalau pihak keluarga tahu, akhirnya pihak keluarga manggil lagi nih orang orang pintar, dipatahkan langsung itu bisa? Atau
perang nih antar ini ya. Antara orang pintar itu antar orang pintar ya. Oh. Tapi kalau misalnya dipatahkan sendiri misalnya dengan sholat, dengan apa namanya, zikir, berdoa segala macam, itu bisa juga. Bisa, hanya aja kembali lagi orang tuh kan sholat kebanyakan itu bukan untuk self, artinya bukan hanya untuk keselamatan. Tapi kebanyakan aja. Melaksanakan kewajiban satu, terus kedua biasanya yang diminta tuh ujung-ujungnya rezeki, jodoh, kesehatan. Nah, kesehatan. Untuk keselamatan dirinya itu jarang. Makanya ada amalan-amalan khusus, amalan tertentu untuk menanggulangi dari hal-hal seperti itu. Berarti bisa kalau misalnya yang tadi yang dia tidak yang gampang gitu, ya betul. Yang lemah pokoknya dia imannya goyang atau apa, itu bisa saat itu juga Ki. Kayak langsung kena di sana. Lalu penasaran deh tadi itu apaan sih kertasnya? Kayaknya itu jinik aja. Nggak, coba dulu, buka penasaran. Jangan, saya juga saya juga. Itu sudah tulis atas nama Muli. Nggak ada nama. Tapi kalau buka aman. Aman. Coba buka. Psikologi aja. Psikologi. Gambar doang. Wih, tapi gambarnya ini ngeri nih Ki. Kecuali dikasih raja baru. Kasih aja. Makanya kan tadi saya bilang, kalau misalkan ngehadirin yang bola api di atas bisa. Nah, berarti kan kita harus punya target. Kamu mau lu tumbalin? Jangan. Nggak mau kan iya. Tapi kalau misalnya saya tumbalin, saya nggak ada teman lagi. Siapa tahu Ki mau cari tandem lain. Jangan ya Ki ya. Ki jangan emosi tiba-tiba. Iya dong, kita sohi. Oke, ada lagi nggak nih kita nih? Mungkin sudah kerja, sudah tanya-tanya Kiki soal santet segala macam. Mungkin kalau teman-teman di rumah yang nonton ada punya pengalaman tentang santet, boleh kalian bagi-bagi komen di kolom komentar. Mungkin nanti akan dibalas satu persatu sama Ki. Ya. Admin, kalau saya balas ini nggak kerja gue dah. Tapi kan admin nanya ke Kipran. Jadi ya pokoknya yang punya permasalahan baik itu perjalanan seperti perjalanan spiritual, mengalami hal-hal aneh, bisnis di luar akal, tapi ingat jangan akal-akalan. Ya kalian bisa komen. Jadi semua yang dari tadi kita cerita-cerita ini bahas tentang santet itu kembali lagi ke teman-teman semua yang ada di rumah. Kalian mau percaya yang masuk akal, nggak percaya juga masuk akal. Yang penting Jangan masuk angin. Pokoknya asal jangan asal-asalan. Akal-akalan. Nah itu dia asal-asalan. Yang penting jangan akal-akalan. Yo.